Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sosial di masyarakat in-group dan out-group. Kelompok 4 ada Angga, ada Satrio, Talita, Bonda, dan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Teriza. Saya berasal dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang in-group dan out-group. In-group adalah kelompok dalam atau merupakan kelompok sosial di mana di antara anggota saling simpati, dan punya perasaan dekat satu sama lainnya. Kelompok sosial merupakan tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kami atau kamu, kita atau mereka. Outgroup adalah kelompok luar. Ialah kelompok yang berada di luar suatu kelompok yang berada ditandai oleh adanya antagonisme, prasangka atau antipati. Misalnya, orang-orang hitam di lingkungan orang-orang putih. Sedangkan outgroup adalah kelompok sosial di luar in-group atau di luar kita, di luar kami. Kelompok di luar itu adalah mereka. Outgroup merupakan kelompok sosial yang berada di luar in-group. Sikapnya selalu ditandai dengan satu kelainan dan sering ditandai antagonisme antipati. Perasaan etnosentrisme yang anggota kelompok sosial tertentu sedikit banyaknya akan punya kecenderungan yang menganggap bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan kelompoknya sendiri merupakan sesuatu yang terbaik apabila dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan kelompok lainnya. Terima kasih. Klasifikasi in-group dan out-group. Pengklasifikasian kelompok menjadi in-group dan out-group dapat ditemui dalam peristiwa tawuran pelajar. Terikat hal tersebut terdapat dua macam interaksi sosial, yaitu interaksi dengan sesama anggota in-group yang bersifat kerjasama, simpati, dan kedekatan. Interaksi antar anggota kelompok in-group dan out-group yang diwarnai oleh pertentangan atau antipati. 3. Perbedaan in-group dan out-group. Berdasarkan derajat interaksinya, terdapat dua tipe kelompok sosial, yaitu in-group dan out-group. 1. In-group atau yang dimaksud dengan kelompok dalam, yaitu kelompok sosial dan individu lainnya mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya. 2. Out-group atau kelompok luar, yaitu merupakan kelompok yang di luar in-group berdasarkan derajat interaksinya. Terdapat dua tipe kelompok sosial, yaitu in-group dan out-group. Outgroup atau kelompok luar ialah kelompok yang berada di luar suatu kelompok yang ditandai oleh adanya antagonisme, prasangka atau antipati. Misalnya orang-orang kulit hitam di lingkungan orang-orang kulit putih. Sedangkan outgroup adalah kelompok sosial di luar in-group atau di luar kita, di luar kami. Kelompok di luar itu adalah mereka. Outgroup merupakan kelompok sosial yang berada di luar in-group. Sikapnya selalu ditandai dengan suatu kelainan dan sering ditandai antagonis atau antipati. Perasaan in-group dan out-group merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan dengan etnosentrisme, yang anggota-anggota suatu kelompok sosial tertentu sedikit banyaknya akan mempunyai kecenderungan yang menganggap bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan kelompoknya sendiri merupakan suatu yang terbaik apabila dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan kelompok lainnya. Ciri dan klasifikasi in-group dan out-group. Kecenderungan untuk menganggap bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan dengan kelompoknya sendiri sebagai sesuatu yang terbaik apabila dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan kelompok-kelompok lainnya. Kecenderungan ini biasa disebut dengan etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu sikap untuk menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan mempergunakan ukuran-ukuran kebudayaan sendiri.
Etnosentrisme disosialisasikan atau diajarkan kepada setiap anggota kelompok sosial, sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan lain. 1. Pembentukan kelompok dan organisasi sosial. Pada dasarnya, pembentukan kelompok dan organisasi sosial dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam proses selanjutnya didasarkan adanya hal-hal berikut. 1. Persepsi pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan intelijensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya terdapat satu atau lebih punya kemampuan intelektual atau yang lain memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu bisa menginduksi anggota lainnya. 2. Motivasi. Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi dengan anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian, dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju. Tujuan terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu. Dinamika kelompok dan organisasi sosial. A. Dinamika kelompok. Dinamika kelompok dengan pendekatan sosiologis dapat diamati dari unsur-unsur pokok sistem sosial sebagai alat analisis dinamika kelompok, yaitu tujuan, segala sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok, keyakinan, aspek pengetahuan atau kognitif yang dianggap benar, norma perilaku standar yang dapat diterima, sanksi, sistem penghargaan dan hukuman terhadap perilaku anggota kelompok, peranan kedudukan atau hierarki hak dan kewajiban. B. Dinamika organisasi sosial. Pencermatan dinamika organisasi dapat dilihat dari sistem organisasi, tujuan, struktur, lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, struktur organisasi, kewenangan, komunikasi, tugas, proses organisasi, hubungan antar peranan, pengandaliansi, sosialisasi, dan supervisi koordinasi. Jelaskan contoh kejadian antara grup. In group. 1. Itu sekelompok ibu-ibu mengadakan arisan bersama setiap periodenya. Mereka memiliki perasaan dekat dan faktor simpatik. 2. Ketika terdapat anggota yang berkata bahwa ini kelompok saya atau ini kelompok kami. Outgroup. Ketika kita berhadapan dengan kelompok lain dalam kompetisi debat, mereka merupakan lawan dari in-group kita. 2. Ketika ada seseorang yang berkata bahwa grup tertentu merupakan kelompok mereka ataupun kelompok orang lain, sedangkan orang tersebut tidak tergabung di dalam grup karena sudah memiliki in-groupnya sendiri. Saran. Dalam hidup bermasyarakat, kita sebaiknya menghindari yang namanya outgroup, karena akan menyebabkan ketidakharmonisan sosial walaupun kita beberapa kelompok saja. Hubungan kita dengan keluarga kita, kawan-kawan kita, dan tetangga yang dekat atau di kampung atau di desa bukan di real estate, terasa lebih akrab, lebih personal, lebih menyentuh hati kita. Terima kasih.